saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengalokasikan joint product cost apabila joint product itu tidak dijual pada titik split off. Jadi pada gambar ini, di mana titik split off adalah pada saat produk joint product tersebut dapat diidentifikasi masing-masing, produk tersebut dijual pada titik setelah split off, jadi tidak dijual pada titik split off. Oleh karena itu kita harus mengurangi terlebih dahulu dari total biaya ini, kita harus mengurangi terlebih dahulu biaya separable cost-nya itu, yaitu biaya setelah split off, agar kita dapat tiba di joint cost. Contoh langsung akan saya masukkan, yaitu di sini ada informasi produk, di mana produk tersebut ada informasi harga pasarnya pada saat dijual dan processing cost after split off. Processing cost after split off adalah biaya setelah split off point ini ke depan, itu di biaya separable cost. Kemudian informasi berikutnya yaitu joint cost-nya sebesar 120.000 dolar. Joint cost kita adalah 120.000 dolar, dan informasi unit produced, di mana produk A 20.000 unit, produk B 15.000 unit, produk C 10.000 unit, dan produk D 15.000 unit. 15.000 unit untuk produk D. Kita lihat, beginilah cara kita mengalokasikan joint product cost-nya nanti. Sebentar. Oke. Kita pindahkan unit produce, informasi unit produce ini ke kolom kedua, kolom ketiga, 1, 2, 3 maksud saya. Oke. Ini harus saya pindahkan dulu, saudara-saudara, sebentar. Ya. Di sini kita akan mencari ultimate market value, yaitu nilai produk, yaitu produk setelah selesai joint cost dan setelah ditambahkan produksi setelah split off point. Jadi itu adalah nilai pada saat produk tidak dijual pada split off point, yaitu dengan cara mengalihkan ultimate market value dikali unit produce. Jadi 0,5 kali 20.000 unit, maka kita mendapatkan 10.000 dolar ultimate market value untuk produk A. Untuk produk B 5 dolar kali 15.000 7 menjadi 75.000 dolar untuk produk B. Produk C 4,5 dolar kali 10.000 dolar, maka kita mendapatkan 45.000 ultimate value untuk market value-nya produk C. Dan produk D ada 8 dolar per unit dikali dengan 15.000 unit, maka kita mendapatkan 120.000 dolar ultimate market value, dengan total ultimate market value-nya adalah 10.000 tambah 75.000 ditambah 45.000 tambah 12.000, dan total 250.000 dolar. Oke. Setelah kita mendapatkan ultimate market value, yaitu nilai pasar di titik ini, maka kita mengurangkan ultimate market value dengan processing cost after split off. Jadi kita kurangkan ultimate market value produk di titik ini dengan processing cost after split off, agar kita dapat memperoleh harga pasar hipotesis pada saat produk berada di split off, yaitu joint cost ini. Maka kita kurangkan ultimate market value dikurangi dengan processing cost after split off. Maka untuk produk A 10.000 kurang 2.000 ada 8.000 dolar, 75.000 kurang 10.000 65.000 dolar,
45.000 kurang 10.000, 35.000 dolar. Dan 12.000 kurang, maksud saya 120.000 ini, 120.000 kurang 28.000 adalah 92.000 dolar. Maka total market value pada titik split off point, total market value pada titik split off point adalah sebesar 8.000 ditambah 65.000 ditambah 35.000 ditambah 92.000 sebesar 200.000 dolar. Kemudian kita akan mengalokasikan joint cost yang tadi kita cari, yang sebesar 120.000 ini ke masing-masing produk A, B, C, dan D, dimana joint cost tadi sebesar 120.000 dolar. Namanya adalah joint cost allocation. Sini adalah rate-nya. Cara untuk mencari rate-nya adalah dengan membagikan 120.000 joint cost production, joint cost kita bagikan dengan hypothetical market value, maka kita dapatkan 120.000 kita bagikan dengan 200.000 sama dengan kita mendapatkan 120.000 bagikan dengan 200.000, 0,6 dolar, 0,6. Kemudian untuk mengetahui berapa alokasinya ke masing-masing produk, mengalihkan 0,6 ini dikali dengan 8.000, 0,6 kali dengan 8.000, maka 4.800 yang kita alokasikan ke 4.800 kita alokasikan ke produk A. Ke produk B 65.000 dikali dengan 0,6, hasilnya adalah 39.000 dolar. Produk C adalah 35.000 dikalikan dengan 0,6 yang jadi 21.000 dolar. Dan produk D adalah 92.000 dikali 0,6, maka kita mendapatkan alokasinya adalah sebesar 55.200 dolar, dimana total dari alokasinya ini harus sama sebesar 120.000. Saya akan berikan tanda ya untuk menunjukkan bahwa ini adalah perhitungan hasil alokasi joint cost-nya. Setelah itu kita dapat mencari berapakah total production cost-nya. Mencari total production cost adalah dengan menjumlahkan berapa joint cost dengan processing cost after split off. Apabila di gambar ini, joint cost adalah yang barusan kita cari, dan processing after split off cost yaitu pada kolom ini. Untuk mencari total dari seluruh biaya produk ini, yaitu dengan menjumlahkan joint cost ini dengan processing cost after split off point, yaitu processing cost setelah titik split off. Jadi kita dapat mencari total production cost, total production cost dengan menjumlahkan joint cost allocation ditambah dengan processing cost after split off. Untuk produk pertama yaitu 2.000 ditambah 4.800 sebesar 6.800 dolar. Untuk produk kedua 10.000 tambah 39.000, jadi biaya untuk produk 2 totalnya adalah 49.000 dolar. Untuk produk C yaitu 10.000 ditambah dengan 21.000, kita mendapatkan 31.000 dolar. 31.000 dolar produksi di biaya produksi C. Dan untuk produk D kita menjumlahkan 28.000 dolar ditambah dengan 55.200 dolar joint cost allocation, maka biaya produksi joint cost
adalah sebesar 83.200 dolar. 83.200 dolar. Maka kita memperoleh nilai total production cost untuk seluruh produk sebesar jumlah dari total ini semua yaitu 170.000 dolar. 170.000 dolar. Oke. Jadi satu lagi yang kita cari adalah production cost percentage, yaitu total production cost percentage, yaitu dengan cara membagikan total product cost kita dengan ultimate market value agar kita mengetahui berapakah persentase biaya produksi total terhadap market value. Untuk produk A yaitu dengan membagikan 6.800 total production cost dibagikan dengan 10.000 dolar ultimate market value, maka nilainya adalah 0,68. Karena ini dalam persentase maka kita kalikan dengan 100, nah besarnya adalah 68%. Untuk produk B yaitu dengan cara membagikan 49.000 kita bagikan dengan 75.000 dolar, kita mendapatkan nilainya sebesar 65,3 kali dengan 100%, kali nilainya 65,333. Untuk produk C 31.000 kita bagikan dengan 45.000, ya kita akan mendapatkan hasilnya sebesar 68,8%. Untuk produk D 83.200 kita bagikan dengan 120.000 ultimate market value, nah kita memperoleh sebesar 69,3%. Dan total production totalnya yaitu dengan membagikan 170.000 kita bagikan dengan 250.000, maka kita memperoleh 68% untuk semua produk yang dikombinasikan. Jadi ini adalah cara untuk mengalokasikan joint production cost sebesar 120.000 ini ke masing-masing produk A, B, C, dan D. Saya harap kita dapat mengerti pelajaran yang baru saya bawakan ini. Ayat yang akan saya berikan adalah terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 5, trust in God and continues in supplications and prayer night and days. Keep thinking outside of the box.